Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan mengenai pajak penghasilan badan. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Saya sendiri Ragib Dafa Adli, ada teman saya Neja Hayu Suci Pratiwi, lalu ada Dara Rania, lalu ada Siti Nurhaliza, ada Ikrar Dirgantara, dan terakhir ada Nadira Azara Ivania. Baik, kita akan memasuki ke dalam materi yang akan diperjelaskan oleh Nadira Azara. Pada Nadira, dipersilakan. Perbedaan pajak penghasilan badan dan wajib pajak badan. Pajak penghasilan badan (PPHB) atau PPh badan adalah pajak yang dikenakan atau penghasilan suatu perusahaan atau badan. Sedangkan pengertian wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau kelompok yang tergabung dan bekerja sama dalam bentuk modal yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak melakukan usaha yang diwajibkan dalam ketentuan perpajakan. Next. Pengertian pajak penghasilan badan. Suatu pasal UU 1 UU PPh nomor 7 tahun 1983. Pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Dengan demikian, pengertian pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan. Sifat-sifat pajak penghasilan badan. Yang pertama, PPh badan final. Pajak penghasilan atau PPh final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh WP. Badan berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pajak penghasilan atau PPh final adalah pajak penghasilan dikenakan atau penghasilan yang diterimakan oleh WP badan berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang kedua, PPh badan tidak final. Pajak penghasilan atau PPh tidak final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau penghasilan yang diterima oleh WP Badan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan. Baik, selanjutnya akan diperjelaskan oleh Neja Hayu. Pada Neja, dipersilakan. Subjek pajak penghasilan badan dan objek PPh badan. Dasar pengenaan pajak penghasilan badan dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan atau perusahaan dan BUT dalam tahun pajak. Bentuk usaha tetap atau BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. A. Subjek PPh badan. Subjek pajak badan atau subjek PPh badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun, dan disetor ke kas negara. Selanjutnya, jenis-jenis subjek badan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada wajib pajak badan dalam negeri, dan yang kedua adalah wajib pajak badan luar negeri. Untuk yang pertama, wajib pajak badan dalam negeri itu adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang kedua, wajib pajak badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Selanjutnya ada objek pajak penghasilan badan. Objek PPh badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi subjek badan dalam negeri yang menjadi objek PPh badan adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan menjadi objek pajak badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UU HPP. Yang menjadi objek pajak badan adalah penghasilan.
Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang telah diterima atau diperoleh wajib pajak badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Selanjutnya, hak dan kewajiban wajib pajak badan. Secara umum, ada dua jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak badan, yakni pajak penghasilan PPH atau badan dan pajak pertambahan nilai PPN atau pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Selain tarif, WP badan juga perlu mengetahui cara menghitung jumlah penghasilan kena pajak yang dimilikinya, sehingga akan diketahui besar PPH badan yang harus dibayarkan ke kas negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban wajib pajak badan sebagai berikut. Yang pertama, hak mengajukan restitusi kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, hak mendapat perlindungan kerahasiaan data. Yang ketiga, hak memperoleh pengembalian pendahuluan kebijakan pembayaran pajak. Yang keempat, hak mendapat fasilitas pajak ditanggung pemerintah atau DTP. Yang kelima, hak peroleh insentif perpajakan. Yang keenam, kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang ketujuh, wajib membayar kewajiban pajaknya. Yang kedelapan, kewajiban melaporkan pajaknya. Dan yang terakhir, kewajiban berlaku kooperatif apabila dilakukan pemeriksaan pajak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nurhaliza. Kepada Siti Nurhaliza dipersilakan. Selanjutnya jenis-jenis pajak penghasilan badan. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 21, PPh pasal 21 mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau karyawan Anda dan harus dibayarkan setiap bulannya. Perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 22. PPh 22 adalah pajak penghasilan yang mengatur atas pemungutan pajak dari wajib pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun reimpor. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari wajib pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, royalti bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 25. PPh pasal 25 badan adalah pajak yang mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. Tarif PPh 25 kemudian terbagi menjadi 3 klasifikasi berdasarkan tingkat brutonya. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang keenam, pajak penghasilan pasal 29. PPh badan pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, serta telah disetorkan maka nilai lebih pajak terutang tersebut harus dibayarkan sebelum SPT PPh badan dilaporkan. Yang ketujuh, pajak penghasilan pasal 15. PPh pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, termasuk wajib pajak badan yang bergerak pada sektor pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas, dan geotermal, dan perusahaan dagang asing. Yang kedelapan, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan. Yang kesembilan, pajak pertambahan nilai (PPN) adalah merupakan pajak yang dibebankan untuk transaksi atas barang kena pajak dan jasa kena pajak
Nilai PPN biasanya ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut. Yang terakhir, pajak penjualan barang mewah atau PPBM merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Barang tersebut biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dara Rania kepada daerah. Dipersilakan. Mekanisme perhitungan PPh badan. Wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk menghitung pajak, menyetor, dan membayar pajak, serta melaporkan pajak atas segala bentuk penghasilannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ada penghasilan kena pajak dan ada perhitungan pajak penghasil terutang. Penghasilan kena pajak itu sendiri di mana penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan. Apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun secara berturut-turut. Ada juga perhitungan pajak penghasilan terutang. Untuk mendapatkan nominal ini, Anda dapat mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Membentuk perseroan terbuka. 2. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang di-store dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 3. Tarif yang dikenakan sebesar 5%. 5% lebih rendah daripada tarif nominal. Next. Dasar hukum pajak penghasilan badan. Ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak badan. Itu ada 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan badan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UHPP. Dan yang keenam, beberapa peraturan turunan dalam PMK, Perdirjen, dan lainnya sebagai regulasi pelaksanaannya. Selanjutnya akan diperjelaskan oleh Ikrar Dirgantara. Tahapan menghitung pajak penghasilan badan. Yang pertama, menghitung penghasilan. Langkah pertama, wajib pajak badan harus menghitung seluruh penghasilan yang diterima selama 1 tahun pajak. Namun perlu diingat bahwa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan. Yang kedua, mengurangi penghasilan dengan biaya. Mengurangi penghasilan pada poin 1 dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh wajib pajak badan. Biaya-biaya tersebut meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Jenis biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan bruto ini diperjelas dalam pasal 6 UU HPP, yakni biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara. Yang ketiga, mengurangi dengan penyusutan dan armotivasi fiskal. Langkah ketiga, wajib pajak badan dapat mengurangkan penghasilan dalam penyusutan atas pengeluaran yang diatur dalam pasal 11 ayat 1 UU HPP. Yang keempat, melakukan koreksi atau rekonsiliasi fiskal. Langkah keempat, wajib pajak badan harus melakukan koreksi atau rekonsiliasi fiskal adalah proses pencatatan penyesuaian dan pembetulan yang dilakukan karena ada perbedaan perlakuan atas pendapatan atau laba komersial maupun biaya antara standar akuntansi dan aturan perpajakan. Next. Rumus perhitungan PPh badan terutang sesuai dengan tarifnya.
Tarif pajak penghasilan dalam rumus pajak penghasilan terutang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17. Tarif PPh badan terutang yang berlaku secara umum diatur dalam Pasal 17 ayat 2A, yakni wajib pajak badan dalam negeri dan BUT dikenakan PPh badan sebesar 25%. Contoh soal menghitung pajak terutang sesuai rumus pajak penghasilan terutang. Yang pertama, PT AAA merupakan perusahaan TBK dengan penghasilan bruto sebesar 80 miliar dengan penghasilan kena pajak dari hasil pembukuannya sebesar 5 miliar. Karena peredaran bruto PT AAA telah melebihi 50 miliar, maka ketentuan penghitungan PPh sesuai pasal 17 ayat 2A, yaitu menggunakan tarif sebesar 25%. Maka PPh badan terutang PT AAA adalah peredaran bruto sama dengan 80 miliar, penghasilan kena pajak sama dengan 5 miliar, PPh badan 20% dikali penghasilan kena pajak, hasilnya 20% dikali 5 miliar, hasilnya 1 miliar. Next. Baik, selanjutnya yang terakhir ada contoh kasus mengenai analisis penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan atau studi kasus pada PTZ. Sebagai contoh, PTZ sebagai organisasi yang berorientasi pada laba mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan laba seoptimal mungkin. Namun, semakin besar laba yang diperoleh juga akan menyebabkan beban pajak menjadi lebih besar. Nah, hal ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya untuk menghemat beban pajak yang harus dibayar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, analitis, dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Fokus penelitian adalah perencanaan pajak melalui 3 alternatif dengan 4 metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan, serta dampak penerapan perencanaan pajak tersebut sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan PTZ. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak menggunakan gross up method merupakan yang paling tepat bagi PTZ. Penerapan gross up method terbukti berhasil menurunkan pajak penghasilan perusahaan menjadi 1.621.953.267 atau mampu melakukan penghematan pajak penghasilan sebesar 62.876.413 ribu. Selain itu, penerapan gross up method juga mengakibatkan laba komersial perusahaan setelah pajak meningkat menjadi 4.966.510.162 atau menjadi peningkatan laba sebesar 29.988.633.000. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 3 mengenai pajak penghasilan badan. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan pada kami, saya mewakili teman-teman memohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.